waradat bita'ahudihima idza lam yakun fihi ma ramasun yamna'u usulul ma'i ila mahallihi. Kemudian kesunahan tersebut kalau memang ketika di mata orang tersebut tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air kepada kedua mata. Kalau beleken itu berarti nanti bukan sunnah lagi, tetapi itu statusnya naik menjadi wajib. Sunnah itu tadi ketika mata normal seperti mata kita ini bersih, tidak ada kotoran yang mencakup di kedua bola mata, maka itu sunnah kita itu untuk membersihkannya. Tetapi kalau di dalam kedua mata kita itu ternyata ada kotoran, maka itu wajib untuk dibersihkan agar air itu masuk ke dalam anggota wajib. Karena kan aturan mainnya ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Segala sesuatu yang mana hal yang wajib itu tidak sempurna kecuali dengan hal tersebut, maka hal tersebut statusnya menjadi wajib. Kalau dalam bahasa teori makosidnya Imam As-Satibi, al-mukammilu fi hukmil asli. Segala sesuatu yang menyempurnakan itu ya seperti hukum asalnya. Ini dalam teori makosid punya As-Satibi, itu semacam itu. Kemudian wa illa fata'ahuduhuma wajibun kama fil majmu'i. Kalau ternyata ada kotoran di kedua bola mata, maka ta'ahudnya membersihkan secara detail itu hukumnya wajib kama fil majmu'i, sebagaimana keterangan yang ada di dalam kitab Al-Majmu'. Ini bukan Al-Majmu' Asy-Syarif ya, bukan. Tetapi ini adalah kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi Al-Imam An-Nawawi itu punya kitab fikih selain Minhajut Talibin, selain Raudhatut Talibin. Beliau juga punya kitab namanya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Jadi kitab Majmu' ini memberikan komentar kepada kitab Al-Muhadzab. Al-Muhadzab itu punya Al-Imam Abu Ishaq As-Sayruzi. Al-Muhadzab ini juga termasuk ringkesan daripada kitab-kitab sebelumnya. Di antaranya adalah Bahrul Madhab punya Imam Ar-Rawayani. Kemudian ada Syarhul Kabir juga punya Imam Al-Mawardi. Itu dari sebelumnya. Yaitu kama fil majmu' sebagaimana di dalam kitab Al-Majmu', yaitu punya Imam An-Nawawi. Wala yusannu ghuslu batinil aini bal qala ba'duhum yukrahu lid-darari. Tidak disunnahkan membasuh bagian dalam mata. Kalau bagian dalam kelopak mata itu tidak wajib dibasuh. Bal qala ba'duhum, tetapi sebagian ulama mengatakan yukrahu lid-darari. Hukumnya makruh lid-darari karena bisa berbahaya bagi mata. Wa innama yuhsalu, hal tersebut wajib dibasuh. Artinya kedua mata, bagian dalam mata itu wajib dibasuh. Idza tanajjasa li ghadadi amrin najasati, ketika terkena najis. Kalau tidak terkena najis ya enggak jadi masalah. Kan najis itu kan banyak sekali ya, bisa berupa darah, bisa berupa air kencing atau lain-lain sebagainya yang memang itu mengandung unsur najis. Maka itu wajib dibersihkan. Liholadin najasati, karena najis itu adalah sesuatu yang berat yang memang harus dibersihkan daripada anggota kita. Wastiqbalul qiblati fi kulli wudu'ihi, dan wa yusannu istiqbalul qiblati fi kulli wudu'ihi. Disunahkan juga menghadap kiblat di dalam setiap wudu. Jadi di dalam setiap prosesi aktivitas wudu itu juga disunahkan menghadap kiblat. Wa tarku takallumin fi athna'i wudu'i bila hajatin bi ghairi dzikrin. Termasuk meninggalkan berbicara. Wa tarku takallumin itu artinya meninggalkan berbicara. Fi athna'i wudu'ihi, di tengah-tengah prosesi wudunya. Bila hajatin, tanpa ada hajat. Hajat itu adalah kebutuhan yang sifatnya harus kita laksanakan untuk memperlancar prosesi wudu. Misalkan kerannya mati, baru kita bilang ini kerannya mati, tolong dinyalain, maka itu tidak makruh. Ya, tetapi kalau wudu sambil ngobrol dengan temannya, maka ini hukumnya makruh. Apakah wudunya sah? Sah. Ya, kalau dihukumi sah maka sah, tetapi kalau dihukumi makruh itu tetap hukum makruh. Jadi antara kesahan dan antara kemakruhan itu adalah kedua-duanya adalah sesuatu yang berbeda secara substansi.
Wala yukrahu bila hajatin bi ghairi dzikrin, selain zikir yang ada di dalam prosesi berwudu itu. Wala yukrahu salamun alaihi, dan juga tidak dimakruhkan ya menyampaikan salam kepada orang yang sedang berwudu. Kita lewat di hadapan orang yang berwudu lalu kita mengatakan assalamualaikum, maka ini tidak makruh. Meskipun nanti menjawab salamnya itu adalah wajib. Wala minhu ay wala yukrahu salamu minhu, ya, termasuk juga tidak makruh ketika kita sedang berwudu lalu kita mengulurkan salam kepada orang yang baru datang di hadapan kita. Kita sedang berwudu, ada orang datang, kemudian kita kenal lalu kita sapa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu juga tidak makruh. Wala radduhu, dan juga tidak makruh membalas ucapan salam. Sedang berwudu ada orang mengucapkan salam lalu kita menjawab dengan waalaikumsalam, maka ini juga hukumnya tidak makruh karena itu adalah sesuatu yang wajib. Wa tarku tanshibin bila udrin lil ittibai, dan juga meninggalkan tanshib. Tanshib itu maksudnya adalah memakai handuk. Ya, bila udrin, tanpa udur, lil ittibai, karena memang mengikuti sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bagusnya itu ketika kita berwudu itu ya jangan memakai handuk. Ya, ini sunnahnya itu tidak memakai handuk. Kenapa demikian? Karena memang bekas air wudu tersebut bermanfaat bagi kita, baik muka kita ataupun tangan kita. Artinya kepada semua anggota yang tersentuh air ketika prosesi berwudu, kelak itu di hari kiamat itu akan bercahaya. Dan terangnya cahaya ini dipengaruhi oleh kadar air yang ada di dalam tubuh orang yang berwudu tersebut. Makanya kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk menghanduki, ya, memakai handuk setelah kita berwudu itu justru hukumnya makruh. Sunnahnya malah dibiarkan. Nah, ya biar kering sendiri. Ya, kecuali kalau dalam keadaan sangat terpaksa, misalkan di daerah pegunungan itu kan Ka'bah itu sangat-sangat dingin itu kalau di daerah pegunungan, maka itu ya tidak menjadi makruh. Wasyahadatani akibahu, dan disunahkan membaca kedua kalimat syahadah setelah prosesi wudu, ay al-kibal wudu'i, setelah wudu. Bihaitsu la yatulu fasilun anhu urfan, yaitu ketika tidak terpisah antara keduanya secara uruf. Artinya apa? Ketika kita selesai berwudu, bahasa mudahnya kita juga disunahkan membaca doa setelah berwudu, yaitu doa setelah wudu itu adalah kedua kalimat syahadat itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Nah ini setelah berwudu, dengan catatan tidak dipisah antara keduanya dengan pemisah yang lama. Lah ukurannya apa ya? Uruf itu ya. Kira-kira dia itu misalkan ya setelah berwudu ngerokok dulu baru berdoa, ya ini namanya terpisah ya. Kecuali kalau wudu kemudian setelah wudu minum baru berdoa. Nah, ini juga sunnahnya itu tetap ya setelah berwudu itu membaca doa, dan itu adalah kedua kalimat syahadat. Fayaqulu mustaqbilan lil qiblati, lalu mengucapkannya itu dengan menghadap kiblat. Rabi'an yadaihi wa basaruhu ila samai, mengangkat kedua tangannya dan menatapkan dengan mata, menatapkan atau menatap ke langit dengan kedua matanya. Ini sunnah. Jadi kalau berdoa khusus di dalam berwudu, ini khusus di dalam berwudu ya, sebab hadis yang menyampaikan atau yang mengatakan tentang berdoa setelah berwudu, mengangkat tangan ketika berdoa, itu adalah hadis yang mutawatir, tapi mutawatir makna. Mutawatir makna itu artinya redaksi daripada hadis tersebut itu berbeda-beda, tapi substansinya satu. Ini mutawatir tapi makna. Jadi secara umum artinya sama, hanya saja redaksi hadis yang berbeda-beda. Kecuali hadis di dalam berwudu, ini sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim, ketika berwudu itu semacam ini. Baginda Nabi itu semacam ini. Ini setelah berwudu menghadap kiblat. Tetapi kalau setelah sholat tidak demikian. Tapi kalau setelah sholat itu, kalau ulama fikih mengatakan sunnah semacam ini. Jadi depan kedua, ini hanya kesunahan.
Artinya cara lain boleh dilakukan, hanya saja ini yang sunnah. Kalau setelah wudhu semacam ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Karena Nabi itu kan mengangkat kedua tangannya hatta yura min ibti, sampai kemudian lengan bajunya itu kan besar. Orang Arab itu kan bajunya besar-besar lengannya, sehingga itu kelihatan dari sisi ini. Artinya berarti kira-kira angkat tangannya semacam ini. Ini kalau setelah berwudhu. Tetapi kalau setelah sholat itu tidak. Kalau setelah sholat itu sunnah itu ya tangannya justru ditaruh di dalam di depan kedua dada. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama demikian. Nah ini kenapa kok beda setelah berwudu? Jam'an bainal adillah. Karena ini adalah upaya untuk mensinkronkan dalil-dalil yang memang berbeda-beda secara redaksi, secara makna sama. Ini namanya mutawatir makna. Walau a'ma, meskipun orang tersebut buta, ini juga tetap disunahkan meskipun orangnya buta. Karena memang mengikuti sunnah Nabi itu terkadang disertai dengan nalar, terkadang tidak disertai dengan nalar. Ini penting untuk diingat. Jadi mengikuti sunnah Nabi itu terkadang disertai dengan nalar, terkadang juga tidak disertai dengan nalar. Artinya segala hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada yang memiliki karakter ma'qulal makna. Ma'qulal makna itu bisa kita cari alasannya, bisa kita cari hikmah di balik semua itu. Ada hukum-hukum yang memang atau ada sesuatu yang Allah syariatkan kepada kita, tetapi itu tidak ma'qulal makna. Ini sifatnya adalah ta'abudi. Ta'abudi itu artinya apa? Kita tidak bisa melihat hikmah dibalik daripada hukum tersebut. Contoh yang ma'qulal makna. Yang ma'qulal makna itu yang bisa kita cari alasannya. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita untuk meminum minuman keras. Lalu Allah mengatakan, "Kenapa demikian?" Karena itu berbahaya bagi kesehatan kita. Atau di dalam bahasa Al-Quran itu adalah sumber petaka, sumber daripada permusuhan di antara umat manusia, itu adalah minuman keras. Ini namanya hukum yang bisa kita akal-akali dan bisa kita cari apa alasan dibalik daripada hukum tersebut. Ada juga sebuah hukum yang memang tidak bisa kita nalar, tidak bisa kita cari apa sebenarnya motif dibalik daripada hukum tersebut. Contoh misalkan, ketika kita sholat maghrib, kenapa disuruh 3 rakaat? Kenapa Isya itu yang sudah sedikit ngantuk itu hanya 4 rakaat? 4 rakaat. Harusnya dibalik, maghrib yang lagi semangat itu 8 rakaat, nanti Isya itu 1 rakaat saja. Ini namanya hukum-hukum yang tidak yang ma'qulul makna, yang tidak bisa kita cari, tidak bisa kita cari apa dibalik daripada semua itu. Dan karakter daripada hukum agama itu tidak pernah terlepas dari dua hal tersebut. Ada yang memang bisa dicari alasannya, ada yang tidak bisa dicari alasannya. Maka dalam bahasa fikihnya itu ada hukum yang mu'allal, ada hukum yang ta'abudi, ada hukum yang ma'qulul makna, ada hukum yang ta'abudi. Jadi itu pasti ada. Ini kalau kita bicara teori usul fikih itu nanti larinya ke situ. Termasuk adalah ini berwudu ya, ketika mengangkat kedua tangan, kenapa harus dibedakan? Sudah, ini adalah sifatnya ta'abudi. Ta'abudi itu yang memang semacam itu, kita diajarkan oleh Nabi. Nabinya juga semacam itu, sesuai dengan datang dari malaikat Jibril memang semacam itu, paketannya semacam itu. Tapi saya ingin tahu dibalik semua itu apa hubungannya dengan kesehatan. Ya kamu cari sendiri. Kalau ketemu ya nanti hukumnya statusnya bisa juga menjadi makul. Tetapi kalau tidak ketemu ya jangan dipaksakan. Nah, itu semacam itu. Itu bahasa syariat itu memang semacam itu. Ya kemudian bacanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Juga ada tambahan Allahumma ij'alni. 5 rawa Muslimun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini didasarkan atas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berisi man tawaddaa faqala asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih futihat lahu abwabul jannati tsamaniyati.
Jadi barang siapa yang setelah prosesi wudhu lalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah atau membaca doa setelah wudhu, maka futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyati. Maka dia akan dibukakan pintu surga yang jumlahnya ada 8. Ya, 8 ini kan berarti adalah pintu surga ya. Konon ini juga adalah tingkatan-tingkatan surga. Nanti yang paling tinggi itu adalah Jannatul Firdaus. Ya, nanti ada Jannatul Naim. Kemudian ada Jannatu Adnin, ada Firdaus, Naim, Aden, lalu kemudian nanti ada Darussalam. Ya, sesuai dengan khilaf ulama di dalam penentuan daripada marotib. Tapi yang jelas untuk surga yang paling tinggi itu namanya Jannatul Firdaus. Ya, kalau hotel itu ya berbintangnya itu sudah berbintang banyak ya, bintang 5. Nah, kemudian fasilitas ya sudah lah yang pokoknya serba spesial ya. Bintang luxury lah itu, dalamnya luxury class itu, luxury itu. Tapi nggak tahu surga itu seperti apa ya. Yang jelas itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Jadi kalau kita itu keindahan surga itu kita bayangkan dengan keindahan dunia itu salah ya, karena itu tidak bisa untuk membanding-bandingkan ya. Karena maka kata baginda Nabi mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan juga tidak pernah terdengar oleh hidung, wala khatara ala qalbin bashar, dan juga tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. Maksudnya ini di dalam pentasawuran ya. Di dalam pentasawuran, dalam menggambarkan keindahan surga. Makanya kan karena memang ini adalah hal yang sangat-sangat indah, bahasa Al-Qur'an itu kan ketika berbicara tentang surga itu ya iklannya hanya trailer-trailernya saja. Di dalamnya ada bidadari yang cantik-cantik. Lah itu kan mudah dinalar manusia. Kemudian nanti di dalamnya ada pembantu-pembantu, anak-anak kecil yang menjadi pembantu kita. Itu adalah hanya trailernya saja. Tetapi kalau hakikatnya itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbin bashar. Itu semacam itu. Zadat Tirmidzi. Lalu kemudian ditambahi oleh Imam At-Tirmidzi, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ini juga ditambahi oleh Imam At-Tirmidzi doa, Allahumma ij'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikan aku termasuk hamba-hamba Engkau yang bertaubat. Minat tawwabin, yang bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku sebagai hamba-hambamu yang suci-suci. Jadi minat tawwabin wa minal mutatahhirin. Wazada Hakimun, kemudian warawa Hakimun, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Imam Hakim itu seorang hadis ya, muhaddis. Beliau itu punya kitab namanya Al-Mustadrak. Jadi Al-Mustadrak itu adalah sekumpulan daripada hadis-hadis sahih yang tidak tertuliskan di dalam kitab Sahihain, Bukhari sama Muslim. Jadi kita di dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu ada kitab hadis yang tidak tertuliskan. Lalu kemudian kitab hadis ini dikumpulkan oleh Imam Hakim di dalam kitab namanya Al-Mustadrak. Makanya nama kitabnya adalah Mustadrak. Jadi Mustadrak itu adalah kitab yang memang disusulkan oleh Imam Hakim. Ya Allah, ngapunten. Jadi Mustadrak itu adalah kitab sahih, berisikan tentang hadis-hadis sahih, atau kalau tidak hadis-hadis hasan yang dikumpulkan oleh Imam Hakim, di mana hadis-hadis ini adalah hadis yang tidak disebutkan di dalam kitab Sahihain, yaitu kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Maka itu dikumpulkan oleh Imam Hakim. Wasahhahu, dan dinyatakan sahih oleh Imam Hakim. Hadisnya adalah man tawadda'a tsumma qala subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kutiba fi riqqin, maka dia akan tertulis di dalam rek atau fi raqqin, itu maksudnya ada di dalam lauh ya. Tsumma tubi'a bi tabi'in falam yuksar ila yaumil qiyamati. Lalu kemudian distempel dengan stempel khusus, maka ini tidak akan hancur sampai hari kiamat. Artinya apa? Nanti ini akan menjadi bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita itu sedang dihisab oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi arti daripada hadis ini orang yang kemudian wudu, kemudian setelah wudu membaca doa Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Kemudian ditambahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi nanti amal wudunya itu ditulis dengan menggunakan tinta khusus dan lembaran khusus, lalu distempel dengan menggunakan stempel khusus. Di mana ketika lembaran ini distempel dengan stempel yang khusus, ini tidak akan hancur, sehingga nanti ketika kita itu dihisab itu bekasnya itu masih ada. Jadi buktinya itu masih ada. Jejak digitalnya. Ya, jejak digital atau hitam di atas putih ini ya. Ya, jadi ketika kita menghadap Allah itu nanti ada ini. Itulah agama ya. Lalu jangan lalu dipahami kok bisa agama semacam itu, ya semacam itulah agama ini. Jadi ini kan masih hidupin. Nah ini, Oke. pilih yang mana?